akan membawakan tentang 10 kebiasaan wanita yang ternyata tidak disukai oleh seorang pria. Sebagai seorang perempuan, biasanya nih kalian pasti merasakan kesulitan ketika memahami perilaku sikap laki-laki. Nah, sebaliknya juga si laki-laki ini biasanya juga merasa kerepotan, merasa kesulitan ketika mereka ini harus memahami karakter si perempuan. Bukan hanya itu, biasanya ada nih karakter perempuan, sikap si perempuan ini yang bikin cowok ini nggak suka sama dia. Biasanya sikap-sikap cewek ini yang kurang pantas itu malah menjadikan si cowok ini nggak suka sama kamu. Si cowok ini kayak merasa ilfil sama kamu. Nah, biasanya kebiasaan seperti ini pasti akan sangat kebiasaannya seperti ini pasti ini akan sangat mengganggu di antara hubungan kalian. Biasanya hubungan kalian ini bisa semakin renggang, bisa semakin jauh ketika kamu ini terus-terusan membuat kebiasaan yang seperti ini. Maka dari itu, supaya kamu ini nggak terus-terusan salah paham sama pasanganmu, nggak terus-terusan curiga, nggak terus-terusan terjadi selisih paham, kamu harus perlu banget mengetahui apa sih, sikap apa sih, kebiasaan apa sih yang bikin si cowok ini malah risih sama kamu, nggak suka sama kamu karena kebiasaan kamu ini. Yang pertama, kamu ini sebagai perempuan pasti sering banget terjadi di antara cewek-cewek. Dia ini lebih tidak suka mengatakan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di dalam hatinya. Mereka ini lebih suka jika si cowok ini menebak-nebak apa yang terjadi. Dan kebanyakan juga pria ini gak suka ketika kamu ini tidak suka berbicara jujur. Misalnya kamu sering banget kan para cewek bilang kalau kamu ini gak apa-apa, kamu ini gak ada apa-apa, kamu ini baik-baik aja. Tapi sebenarnya kamu ini di dalam hati ada yang mengganjal, ada yang bikin kecewa, ada yang bikin sakit hati. Nah, kebiasaan kamu ini harus sangat dikurangi karena komunikasi yang baik, komunikasi yang saling mengerti, saling jujur, biasanya ini akan membuat hubungan ini menjadi lebih awet. Nah, tetapi ketika kamu ini selalu menyembunyikan perasaan kamu ini gimana ya? Biasanya si cowok ini pastinya akan kayak malas banget gitu loh menghadapi kamu. Karena kan si cowok ini nggak bisa nih baca pikiran kamu, mengerti apa yang ada di dalam hati kamu, kecuali kamu ini bicara terus terang kepada dia. Nah, kamu jangan terus-terusan membuat si cowok ini menebak-nebak apa yang terjadi di kehidupan kamu. Karena kamu harus ingat cowok kamu ini bukan dukun. Maka dari itu, stop melakukan hal ini, kebiasaan ini. Karena di samping ini kebiasaan yang tidak disukai cowok, tetapi kebiasaan ini juga kebiasaan yang nggak baik, kebiasaan yang di dalam hubungan ini merupakan kebiasaan yang kurang dewasa banget. Maka dari itu, kamu stop melakukan hal itu. Yang kedua adalah suka menggerutu. Kebiasaan kedua cewek, biasanya ini cewek-cewek sering banget kan suka menggerutu, suka mengomel, suka mengeluh akan sesuatu hal. Misalnya nih, dia ini jemput kamu ini terlambat, atau kamu ini makan ingin di restoran yang kamu sukai, tetapi restoran ini sedang antri dan harus menunggu. Terus kemudian ketika apa yang kamu harapkan tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, di sini kamu juga sangat menuntut gak sih? Maka dari itu kamu jangan sampai melakukan hal ini. Kamu sering mengomel akan hal yang sebenarnya dia sudah mengusahakan, tetapi memang waktunya aja yang belum bisa. Harusnya kamu ini lebih bisa menghargai perjuangan dia. Kebiasaan menggerutu ini memang sangat mengesalkan sih. Maka dari itu kamu harus stop berhenti ya, karena biasanya si cowok ini akan ilfil sama kamu ketika kamu ini terus-terusan menggerutu, terus-terusan mengomel, terus-terusan mengeluh atas suatu hal. Jadinya ini si cowok ini kayak berpikir kamu ini orangnya kurang bisa mengerti si cowok ini. Kamu ini terlalu banyak menuntut, kamu ini tidak bisa mengerti apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang dia usahakan. Terkadang memang hidup itu tidak selalu berjalan seperti apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Nah, maka dari itu, mengeluh ini boleh saja. Biasanya memang mengeluh ini akan membuat kita itu menjadi lebih lega. Tetapi ketika kita itu terus-terusan mengeluh, itu sebenarnya tidak ada gunanya, tidak ada yang bisa kamu peroleh ketika kamu ini terus-terusan menjadi pribadi yang mengeluh. Kenapa tidak kamu ini untuk
mencari sebuah solusi. Gimana kamu ini bisa keluar dari masalah tersebut? Bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan ini semua? Daripada kamu ini terus-terusan mengeluh, cobalah untuk mencari solusi di setiap permasalahan kamu. Tidak hanya kamu akan merasa lega, tetapi kamu ini juga akan merasa hidup kamu ini lebih nikmat, lebih ringan. Lebih baik kamu ini tetap bersyukur, terus bersyukur atas apa yang sudah kamu miliki, apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kamu. Jangan terus-terusan mengeluh ketika kita dihadapi suatu hal yang memang itu benar-benar sulit. Tetaplah untuk berusaha mencari jalan keluarnya, bukan malah terus-terusan mengeluh. Yang ketiga adalah sering tarik ulur. Sebagai perempuan, biasanya ini mereka sering banget melakukan hal tarik ulur. Biasanya kadang dia ini cuek banget, kadang tiba-tiba perhatian, terus cuek lagi. Maksudnya nih apa? Pasti cowok ini akan berpikir bahwa kamu ini hanya ingin mendapatkan simpati dia, ingin mendapatkan perhatian dia. Nah, biasanya si cowok ini berpikir kalau cara tarik ulur ini pasti bisa banget nih memikat hatinya, memikat dia biar suka sama kamu. Padahal enggak, sebenarnya si cowok ini biasanya nih malah lebih milih mundur lebih awal daripada harus tetap berjuang sama kamu. Karena kamu ini termasuk orang yang gak pasti. Kamu ini terkadang gini, terkadang gitu. Kayak kamu ini tidak memberi kepastian, jadinya kamu terus menggantung dia. Nah, mana ada sih orang yang digantung ini akan mau terus-terusan bersama? Kan enggak, pastinya dia akan mencari yang lebih baik, mencari yang pasti, mencari yang memang ini akan dijadikan hubungan yang serius. Yang keempat adalah menjadi sosok perempuan yang suka drama queen. Nah, biasanya si cewek ini yang mempunyai sifat drama queen nih, ada suatu masalah yang menghampiri dia, ada suatu masalah yang terkesan sangat sulit buat diselesaikan. Masalah ini datang kepada si perempuan ini. Kemudian dia ini memiliki respon yang berlebihan. Mereka ini mempunyai kayak melebih-lebihkan sebuah masalah. Seperti kayak dia ini memang seakan-akan masalah ini memang tidak bisa diselesaikan. Nah, jangan harap nih buat kalian para cewek yang sudah memiliki sifat drama queen ini bisa dengan sangat mudahnya mendapatkan si cowok. Karena di kebanyakan para cowok ini paling gak suka sama cewek yang suka drama queen, cewek yang suka melebih-lebihkan masalah. Nah, dari sini ketika kamu sudah memiliki sikap ini, kamu harus mencoba untuk berhenti. Yang kelima adalah serba ketergantungan. Sebagai layaknya perempuan, kamu ini pasti mengharapkan seorang laki-laki yang bisa memanjakanmu. Memang banyak sih laki-laki di dunia ini yang memang sering banget atau suka banget memanjakan pasangannya. Tetapi ketika kamu ini sering manja, misal ketika kamu mau keluar, kamu harus banget antar jemput dia. Kamu mau makan harus ditemenin dia, kamu mau keluar kemana harus sama dia. Intinya kamu ini apa-apa selalu bergantung sama dia. Memang sih si cowok ini kebanyakan ada yang suka sama cewek yang suka bergantung pada cowoknya. Karena mereka ini berpikir bahwa si cowok ini memang sangat membutuhkan si cowok ini. Tetapi ada juga cowok yang gak suka sama cewek yang terlalu bergantung. Bergantung sih boleh, tapi kamu ini jangan sampai menggantungkan ke seluruh hidupanmu ini kepada si cowok tersebut. Karena biasanya si cowok ini kan pasti juga mempunyai kehidupannya masing-masing ya. Dia ini juga mempunyai keluarga, dia ini juga mempunyai kerabat, dia ini juga mempunyai teman. Nah, ketika dia ini misal ingin hangout sama temannya, ingin keluar sama temannya, tetapi kamu ini malah melarang dia dengan alasan kamu membutuhkan dia. Kamu ingin diantar dia, kamu ingin dijemput dia. Nah, dari sini kamu ini kalau ingin manja memang harus melihat situasi juga. Jangan sampai kamu ini menyikta waktu si cowok tersebut. Karena kebanyakan juga si cowok ini pasti akan merasa tercekik ketika sama kamu. Dia ini akan merasa risih dan biasanya akan terlalu merasa kebebanan. Dan pada akhirnya dia bisa saja menjadi ilfil sama kamu. Nah, maka dari itu ketika kamu ini masih bisa melakukan hal-hal lainnya dengan sendiri, masih bisa melakukan hal itu dengan sendiri, masih bisa berangkat sendiri, atau masih mempunyai teman yang bisa kamu mintai tolong, kamu harusnya lebih berusaha untuk mandiri.
Jadi kamu jangan terlalu bergantung kepada si cowok kamu ini. Yang keenam adalah suka membawa-bawa masa lalu. Nah, di sini para cowok ini juga paling gak suka sama cewek yang suka membawa-bawa tentang masa lalunya. Semisal saja nih, ketika kalian sedang bertengkar yang sangat hebat, kamu ini sering banget mengungkit kesalahan si cowok tersebut. Kesalahan yang udah lalu-lalu, entah itu 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu. Ketika bertengkar hari ini, kamu mengungkitnya lagi, kamu membahasnya lagi. Apalagi ketika kamu ini sampai membawa-bawa masalah tentang si mantan pacarnya. Kebiasaan membawa masalah atau lebih melihat ke masa lalu, apalagi sampai menyangkut pacar, ini memang sangat banget menyebalkan sih. Apalagi ketika si pacar ini sudah berusaha banget buat kamu, sudah gimana ya, kayak dia ini berusaha bikin kamu bahagia. Tetapi ketika kamu bertengkar, kamu selalu membawa tentang masa lalunya. Kan kamu ini gimana ya, kamu ini tidak melakukan atau menjalani hal itu, tidak menjalani bagaimana kehidupan si cowok itu sama masa lalunya. Bisa jadi saja ketika si cowok kamu ini pacaran dengan masa lalunya, ini ada trauma tersendiri. Maka dari itu ketika kamu membahas tentang si cewek tersebut, si masa lalunya, dia ini biasanya akan cepat gak suka sama kamu, cepat kayak risih, cepat gitulah pokoknya intinya. Dia ini menjadi pribadi yang malas banget, jadinya kayak ngurusi kamu ini malas banget. Malah bisa jadi dia ini malas buat menyelesaikan masalah ketika bersama kamu. Yang ketujuh adalah terlalu mengontrol atau mengekang. Nah, dari sini biasanya si cowok ini juga tidak suka dengan cewek yang suka mengontrol, cewek yang suka mengekang. Ketika kamu ini menjalin hubungan asmara, bukan berarti si cowok kamu ini adalah milik kamu sepenuhnya. Dia ini juga memiliki kehidupannya masing-masing yang mereka ini ingin melakukannya dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, maka dari itu, jangan melakukan kebiasaan suka mengekang. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh jalan sama ini, gak boleh jalan sama temennya. Apalagi ketika sampai nih, ada kan biasanya si cewek ini yang cemburu ketika melihat cowoknya ini jalan sama temen-temennya, atau bahkan sama keluarganya, sepupunya perempuan. Jangan sampai. Intinya kamu ini ketika memiliki hubungan dengan si cowok ini, kamu ini jangan terlalu berlebihan sama dia. Kamu sih boleh sih mengontrol atau mengontrol dia dalam hal kebaikan, tapi jangan sampai kamu ini mengontrolnya sampai membuat dia ini terasa terkekang. Ketika kamu ini memiliki hubungan yang terasa terkekang banget, hubungan kamu ini dijamin gak akan berjalan sangat lama. Yang kedelapan adalah kamu ini ketika marah, kamu ini sering diam. Kamu ini lebih memilih diam ketika kamu marah. Padahal si pacar kamu, si cowok ini tidak mengerti alasan kamu ini marah kenapa. Nah, dari itu kamu ini jangan malah memberikan silent treatment kepada dia. Kamu harusnya ini bisa lebih dewasa ya dalam menghadapi masalah. Yang namanya orang dewasa, ketika dia ini mendapatkan masalah di dalam hubungan, ketika di dalam hubungan ini tidak terasa nyaman, mereka ini pastinya akan mencari solusinya. Nah, biasanya ketika sudah memiliki hubungan yang dewasa, ketika memiliki masalah, mereka ini akan membicarakan masalahnya tersebut. Mereka ini akan lebih mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Gimana sih supaya saling sama-sama enaknya? Gimana sih supaya masalah ini cepat selesai? Nah, ketika kamu sudah bisa melakukan hal itu, berarti kamu ini memang sudah menjalani hubungan yang dewasa. Tetapi ketika ada masalah masih diam, masih silent aja, gak mau bicara, berarti kamu ini masih menjalani hubungan yang belum dewasa. Dan lebih baiknya lagi, beritahu dia kenapa kamu marah, alasan kamu marah, penyebab kamu marah ini apa dari dia, supaya dia ini tahu, supaya dia ini bisa memperbaiki dirinya lagi, supaya dia ini tidak mengulangi kesalahannya lagi. Tetapi kalau kamu ini tetap diem aja, gak mau bicara, gak mau mengatakan apa kesalahan dia ini pastinya gak akan sadar, dia ini pastinya gak akan berubah. Maka dari itu, cobalah terus terang, jangan menunggu dia ini peka, karena gak semua orang itu mempunyai kepekaan yang cukup tinggi. Maka dari itu, ketika ada masalah, cobalah untuk berbicara empat mata, bicaralah serius dan
sama-sama mencari solusinya untuk keluar dari masalah tersebut. Yang kesembilan adalah sengaja membuat pacar kamu ini cemburu. Memang sih, cemburu ini identik dengan tanda sayang, emang bener. Tetapi kalau ketika kamu ini terlalu sengaja membuat pacar kamu ini cemburu, kamu ini sering kebiasaan bikin dia panas, kayak kamu ini deket sama orang ini kamu lebih-lebihkan supaya kamu ini tahu dia ini cemburu gak sih. Kalau dia gak cemburu berarti dia gak sayang sama aku gitu kan. Tetapi itu sebenarnya bukan bisa menjadi ukuran kamu buat menilai dia ini sayang sama kamu. Terkadang banyak juga yang kamu ini sebenarnya mencoba untuk membuat dia cemburu ya. Kamu dekat sama orang lain, kamu bicara sama orang lain, ini terlalu berlebihan. Nah, si cowok ini malah memberikan respon kayak gak cemburu, padahal sebenarnya di hati dia ini cemburu. Tetapi dia ini ketika bicara dengan kamu tetap menjadi pribadi yang halus, ramah. Dia ini tidak mengungkapkan bahwa dia cemburu. Karena apa? Karena dia ini tidak ingin terjadi masalah di dalam hubungan kalian. Dia ini mencoba menjadi orang yang lebih dewasa. Dia ini malah bisa jadi si pacar kamu ini memiliki kepercayaan yang sangat tinggi kepada kamu. Nah, maka dari itu mereka ini tidak bisa terlalu cemburu kepada kamu. Atau bisa saja dia cemburu tetapi tidak bilang supaya hubungan kamu ini baik-baik saja, supaya kamu ini tidak terus-terusan bertengkar. Yang terakhir, kebiasaan perempuan yang gak disukai laki-laki itu adalah kebiasaan perempuan ini yang suka banget menghakimi orang lain. Misal nih, ada orang mengunggah sesuatu di media sosialnya, atau hanya sekedar kamu ini mendengar cerita dari orang lain. Nah, kebiasaan kamu yang suka menghakimi orang lain ini tanpa kamu ini mencari tahu dulu sebenarnya tuh bagaimana sih dia itu orangnya, bagaimana sih dia karakternya. Bahkan kamu ini belum kenal sama dia, tapi kamu ini sudah dengan gampangnya menghakimi orang lain. Bahkan cuma dari sekelas foto atau apa, kamu sudah bisa menyimpulkan bahwa orang ini adalah orang yang nakal, orang ini adalah orang yang buruk. Nah, kebiasaan seperti ini juga sangat tidak disukai oleh seorang laki-laki. Biasanya si laki-laki ini akan berpikir bahwa kamu ini adalah orangnya dangkal banget. Kamu ini memiliki sifat sinis, bahkan kamu bisa menilai seseorang tanpa kamu harus mengenalnya terlebih dahulu. Iya sih, nggak apa-apa kalau kamu ini mempunyai kayak gimana ya, kamu ini membicarakan dia tentang yang baik-baik saja. Ketika di situ kamu membicarakan yang baik-baik saja, secara tidak kamu sadari kamu ini berarti juga menunjukkan sikap yang baik. Tetapi ketika kamu belum mengenal dia, kamu sudah menghakimi dia, kamu sudah berpikiran bahwa dia ini orang yang buruk, kamu ini juga tidak akan mendapatkan kesan yang baik juga. Nah, itulah beberapa kebiasaan buruk perempuan yang tidak disukai oleh laki-laki. Nah, biasanya nih tanpa kamu sadari, kamu ini pasti pernah melakukan hal tersebut. Ketika kamu sudah mengetahui hal tersebut tidak baik, tidak disukai laki-laki, maka dari sini kamu perlu stop untuk melakukan hal itu. Nah, jadi itulah guys 10 kebiasaan perempuan yang tidak disukai oleh seorang laki-laki. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video saya selanjutnya dan bye-bye.